Halo, selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Pokjar Bhinneka. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus corona. Tidak terasa, Bapak Ibu tutor, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian yang beragama Muslim akan menunaikan ibadah puasa. Selaku pengurus Pokjar Bhinneka Kabupaten Melawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Baik Bapak Ibu sekalian, sore ini saya akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, tadi pagi mulai dari jam 9 sampai pukul 12.45 kita melakukan evaluasi kegiatan TUWEB yang telah dilaksanakan sampai TUWEB pertemuan kedua. Banyak hal yang dievaluasi oleh pihak UPBJJ UT Pontianak kepada kita di setiap pokjar masing-masing. Terus ulasan saya atau review saya seputar hasil evaluasi TUWEB hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk pelaksanaan TUWEB, karena kita pelaksanaannya bervariasi, oleh karena itu untuk memasuki bulan suci Ramadan ini pula ada perubahan jadwal. Kita mendapatkan surat dari UPBJJ UT Pontianak, surat elektronik tanggal 23 April 2020 perihal perubahan jadwal tutorial webinar. Yang terhormat pengurus Pokjar menindaklanjuti pelaksanaan TUWEB yang jadwal pelaksanaannya bervariasi, dan karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka kami menetapkan jadwal kegiatan TUWEB sebagai berikut. Jam pertama dimulai dari pukul 8 hingga pukul 10. Jam kedua dimulai dari pukul 10.15 hingga 12.15. Jam ketiga dimulai dari jam 12.45 hingga 14.45. Jam keempat dimulai dari pukul 15 hingga pukul 17. Mohon perubahan jadwal TUWEB berikut dipastikan sampai kepada tutor dan mahasiswa. Demikian untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Direktur UT Pontianak Dr. Tati Rajati. Ditandatangani cap. Baik, ini informasi terbaru untuk hari ini, Bapak Ibu rekan mahasiswa sekalian. Untuk edaran ini kita sudah share di grup-grup yang ada, grup semester, WAG semester, atau tiap semester grup ketua kelas hingga grup para tutor. Minggu ketiga, pelaksanaan TUWEB minggu ketiga, kita sudah menggunakan jadwal terbaru. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada beberapa poin. Salah satunya dari hasil evaluasi bersama pihak UPBJJ UT Pontianak tadi, membahas beberapa pertanyaan yang masif ditanyakan oleh mahasiswa kepada tutor maupun kepada pengurus Pokjar tentang TMK. Bapak Ibu sekalian, TMK itu adalah tugas mata kuliah. TMK ini ada di halaman web UT, halaman www.ut.ac.id. Silahkan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa buka. Kemudian Bapak Ibu gulir di bawah, di bagian pengumuman kita klik bagian kebijakan layanan akademik program
diploma atau sarjana dalam situasi COVID-19. Kita klik. Silahkan kita baca bersama. Kebijakan layanan akademik, program diploma atau sarjana dalam situasi COVID-19. Kemudian kita klik kebijakannya, kebijakan layanan akademik. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita klik atau kita gulir ke bawah bagian 3, tugas mata kuliah atau TMK. Tugas mata kuliah atau TMK pengertiannya adalah tugas mata kuliah pelakuan akademik untuk memicu dan mengawal proses dan kemajuan belajar atau learning progress mahasiswa yang sepenuhnya dilakukan secara mandiri tanpa mengikuti tutorial tatap muka atau TUWEB dan TUTON. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum COVID-19, kegiatan tutorial itu dikategorikan 2. Yang pertama tutorial tatap muka, yang kedua tutorial online. Jadi itu layanan dari universitas terbuka. Nah, untuk tugas mata kuliah ini diperuntukkan untuk mereka yang tidak mengikuti tutorial tatap muka atau tidak mengikuti TUWEB dan tidak mengikuti TUTON. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian yang mengikuti TUWEB dan TUTON, tidak akan mendapatkan TMK. Ini berdasarkan kebijakan layanan akademik ya, program diploma atau sarjana dalam situasi COVID-19 pada semester 2019/2020.2 yang ditandatangani langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Kemudian yang berikutnya saya lanjut pengertiannya ya, kita bahas pengertian dulu, kita review pengertian dulu. Mahasiswa tersebut artinya mahasiswa yang mendapatkan TMK tugas mata kuliah wajib mengerjakan 3 tugas mata kuliah untuk setiap mata kuliah yang diregistrasi. Ini sebagai salah satu contoh mahasiswa lewat masa studi, dia meregistrasi 2 mata kuliah. Untuk 2 mata kuliah tersebut, mahasiswa ini tidak mengikuti TUWEB dan TUTON. Maka mahasiswa tersebut wajib mengerjakan 3 tugas mata kuliah untuk 2 mata kuliah yang diregistrasinya. Itu pengertiannya ya. Kemudian yang berikutnya, kita ke bagian B, penerima TMK. Mahasiswa yang sepenuhnya melakukan kegiatan belajar secara mandiri tanpa meregistrasi dan mengikuti tutorial baik melalui TUTON maupun TUWEB. Nah, untuk penerima TMK ini mereka yang melakukan kegiatan belajar secara mandiri, tidak ada tutorial tatap muka yang sekarang disebut TUWEB, dan tidak mengikuti TUTON. Kalau mahasiswa itu tidak mengikuti tutorial tatap muka tapi dia mengikuti kegiatan TUTON atau tutorial online, maka dia pun tidak bisa menerima tugas mata kuliah. Jadi penerima tugas mata kuliah ini adalah mereka yang benar-benar tidak ikut TUTON dan tidak ikut TUWEB. Kemudian
kemudian setelah kita membahas siapa saja sebagai yang berhak menerima TMK, sekarang kita di bagian kapan sih pelaksanaan TMK itu, atau pelaksanaan TMK itu seperti apa. Bagian pertama, dalam mengikuti TMK, mahasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari modul atau bahan ajar mata kuliah secara mandiri, bisa secara individual maupun kelompok, dan bahan pengayaan yang terdapat dalam website UT. Apabila terdapat konsep-konsep penting yang sulit dipahami, silahkan menghubungi program studi masing-masing. Berikutnya, memperoleh dan mengerjakan dengan baik soal tugas mata kuliah yang pertama, yang kedua hingga yang ketiga yang dikirimkan oleh pihak universitas terbuka. Untuk soal-soal ini, soal TMK, pihak universitas terbuka akan mengirimkan melalui email atau juga bisa dikirimkan melalui alamat rumah mahasiswa masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, silahkan mengupdate data diri mahasiswa di sia.ut.ac.id. Untuk review mengupdate datanya, saya sudah mempersiapkan tutorialnya. Silahkan diikuti di tutorialnya. Yang berikutnya, dalam hal pelaksanaan tugas mata kuliah ini, mahasiswa menghindari pelanggaran etika akademik dengan mengcopy atau menyalin jawaban mahasiswa lain, karena itu berpotensi akan terkena hukuman nilai. Artinya kalau jawabannya sama persis dan terdeteksi oleh pihak universitas, bisa jadi akan langsung mendapatkan hukuman nilai. Berikutnya, melapor dan menghubungi segera ke UPBJJ UT setempat apabila hingga pertengahan Mei 2020 mahasiswa belum menerima soal tugas mata kuliah. Terakhir, mengirimkan jawaban tugas mata kuliah 1, 2, dan 3 dengan cara mengunggahnya ke laman tmk.ut.ac.id. Jika di wilayah domisili mahasiswa tidak memiliki akses internet, yang bersangkutan dapat mengirimkan hard copy melalui pos atau ekspedisi ke UPBJJ UT masing-masing. Alamat UPBJJ UT ada di website UT masing-masing. Nah, berikutnya, bagaimana nilai akhir untuk tugas mata kuliah ini atau TMK ini? Nilai akhir mata kuliah sepenuhnya bersumber dari nilai tugas mata kuliah 1, 2, dan 3. Jelas. Kemudian pastikan semua tugas mata kuliah dikerjakan dengan baik dan lengkap, serta dikirimkan tepat waktu. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Untuk jadwalnya, kapan mendownload soal dan kapan mengupload jawaban soalnya, itu Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa silahkan buka di laman tmk.ut.ac.id. Kita cek laman tersebut, tmk.ut.ac.id. Enter. Nah, ini dia laman TMK. Universitas Terbuka Making Higher Education.
open to all. Aplikasi tugas mata kuliah TMK. Jadwal tugas mata kuliah. Untuk tugas mata kuliah yang pertama, kita mendownload dan menguploadnya dari tanggal 4 Mei hingga 15 Mei 2020. Muncul pertanyaan, bagaimana apabila downloadnya tanggal 4, kirimnya tanggal 16? Tidak bisa, karena sudah dijadwalkan. Kenapa tidak bisa? Ini kaitannya dengan server. Nanti di atas tanggal 15, yaitu tanggal 18, sudah mulai untuk mengupload tugas yang kedua di bawahnya. Dari tanggal 18 Mei hingga 15 Juni ini rentang waktu kita mendownload dan mengupload. Untuk tugas yang ketiga bisa di-download. Artinya sekali lagi di jadwal tugas mata kuliah ini sudah ada jadwal baku dari pihak universitas terbuka. Rentang waktu yang sudah dijadwalkan itu, di situ kita mendownload soalnya, dan di situ juga batas akhir mengupload jawaban kita. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian, itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Apabila ada pertanyaan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, silahkan komentar di bawah video ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hal penyampaian saya kali ini. Akhirnya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hal penyampaian saya sore hari ini. Akhir kata, sebelum saya menutup review saya sore hari ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh keluarga besar Universitas Terbuka di manapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian saya secara pribadi, pengurus Pokjar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah, khususnya bagi Bapak Ibu tutor, Bapak Ibu rekan mahasiswa di kelompok belajar Bhinneka Kabupaten Melawi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.